Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali dengan saya yaitu Lila Maida Azizah. Nah, di sini kita masih belajar tentang himpunan, yaitu part 2. Apa sih yang akan kita pelajari di part 2 ini? Yang pertama, himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Penasaran kan apa aja yang akan kita pelajari dengan materi-materi tersebut? Nah, dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi himpunan, elemen, cara menyajikan himpunan. Sekarang kita akan belajar mengenai himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Sebelumnya, masih ingatkah kamu himpunan itu apa? Ya, nah, himpunan adalah kumpulan-kumpulan dari objek atau suatu benda yang didefinisikan secara jelas. Kemudian, yang dimaksud dengan anggota himpunan itu apa? Anggota himpunan merupakan benda-benda yang termuat dari suatu himpunan atau suatu kelompok himpunan. Contohnya, misalkan saya mempunyai himpunan atau kumpulan kota-kota yang ada di Jawa Timur. Nah, itu adalah contoh dari suatu himpunan. Kenapa? Karena didefinisikan secara jelas. Itu kota-kota yang ada di Jawa Timur, misalnya Kota Batu, Malang, Kediri, Surabaya, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari bukan himpunan yaitu misalnya himpunan atau kumpulan dari siswa-siswa tinggi di kelasku. Nah, itu merupakan contoh bukan himpunan. Kenapa? Karena tidak didefinisikan secara jelas. Pada bagian mana sih yang tidak didefinisikan secara jelas? Yaitu pada tinggi. Nah, tinggi itu kan relatif, entah tingginya itu seberapa batasnya atau berapa sih inginnya tingginya yang ditanyakan, itu kan nggak disebutkan. Nah, itu adalah definisi yang tidak jelas, makanya disebut dengan bukan himpunan. Kemudian kita mempelajari juga pada video sebelumnya itu menyajikan himpunan, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, mendaftar anggotanya. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat anggotanya atau dengan kata-kata. Nah, yang terakhir dengan notasi himpunan. Nah, apa sih yang akan kita dapat setelah mempelajari materi-materi yang akan kita pelajari nanti? Materi yang akan kita pelajari nanti bertujuan untuk menjelaskan himpunan kosong, menentukan himpunan kosong, menjelaskan himpunan semesta, menentukan himpunan semesta dari suatu himpunan, menjelaskan pengertian diagram Venn, menggambar diagram Venn dari suatu himpunan, membaca diagram Venn dari suatu himpunan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Kemudian, yang akan kita pelajari dalam video kali ini yaitu yang pertama pastinya himpunan kosong, yang kedua himpunan semesta, dan yang ketiga yaitu diagram Venn. Oke, kita lanjut pada materi pertama yaitu himpunan kosong. Kalian tahu nggak sih apa sih itu himpunan kosong? Kalian pernah terpikir nggak sih kalau misalnya himpunan kosong, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata himpunan kosong? Apakah ya udah kosong aja, nggak ada pikiran gitu? Bukan ya. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, himpunan kosong ini masih himpunan, akan tetapi himpunan ini tuh tidak mempunyai anggota. Jelas didefinisikan secara jelas, tapi tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan tanda kurung kurawal yang tidak ada isinya pastinya. Kemudian atau
O dicoret. Nah, untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Nah, sudah disajikan contoh, yaitu misalnya himpunan A adalah kumpulan ikan yang bisa berbicara. Nah, itu kan didefinikan secara jelas, yaitu ikan yang bisa berbicara. Akan tetapi, di dunia ini, apakah ada ikan yang bisa berbicara? Tentu tidak. Nah, maka dari itu, anggota dari himpunan kosong itu tidak ada atau kosong. Yaitu ditulis dengan seperti berikut. Jika di daftar anggotanya, maka himpunan A sama dengan kurung kurawal atau O dicoret, atau disebut juga himpunan kosong dari himpunan A. Maaf, himpunan A merupakan himpunan kosong karena tidak mempunyai anggota sama sekali. Contoh berikutnya yaitu di situ tertera himpunan B merupakan bilangan asli antara 4 dan 5. Kita berpikir dahulu, bilangan asli yaitu apa sih bilangan asli itu? Bilangan asli itu kan mulai dari bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau dipikir bilangan asli antara 4 dan 5 itu ada nggak sih? Coba pikir. Benar sekali, tidak ada. Kenapa? Karena setelah angka 4 yaitu 5. Jadinya di antara bilangan-bilangan itu tidak ada bilangan lain, ya kan? Jadinya himpunan B juga merupakan himpunan kosong atau himpunan yang tidak mempunyai anggota sama sekali. Jika ditulis maka seperti ini. Jika didaftar anggotanya, maka himpunan B adalah kosong. Paham kan ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu himpunan semesta. Tadi udah himpunan kosong. Sebelumnya pengertian dari himpunan. Nah, sekarang ada baru lagi nih, himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Kalau kita bicara semesta, kata semesta itu berhubungan dengan alam semesta. Jadi kan luas banget kan ya alam semesta. Jadinya seluruh alam semesta luas banget gitu. Jadi bisa diartikan himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Maksudnya memuat semua anggota yang dibicarakan itu apa? Ya, anggota yang ada di himpunan tersebut. Terus himpunan kosong itu juga termasuk ke dalam himpunan semesta, ya kan? Himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, himpunan semesta juga disebut sebagai semesta pembicaraan atau himpunan universum. Kemudian himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S kapital. Ingat, S kapital ya, atau disebut juga himpunan semesta. Oke, langsung saja ke contoh agar tidak bingung, yaitu di situ tertera atau diketahui himpunan S. Tadi ingat, himpunan S merupakan simbol atau lambang dari himpunan semesta. Jadi himpunan semesta yang diketahui yaitu siswa di sekolahmu, ya kan? Siswa di sekolahmu. Kemudian diketahui lagi himpunan A. Himpunan A di situ merupakan himpunan atau kumpulan siswa di kelasmu. Nah, ternyata S merupakan himpunan S atau himpunan semesta memuat semua anggota himpunan A, sehingga himpunan S atau semesta merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Mari kita telaah dahulu. Diketahui S atau himpunan semesta adalah siswa di sekolahmu. Kemudian himpunan A yaitu siswa di kelasmu. Jadi kalau anggota A aja yang ada di kelasmu doang, himpunan S atau
ya, himpunan S atau himpunan semesta itu anggotanya itu satu sekolahan. Jadinya benar, himpunan S memuat seluruh anggota yang ada di himpunan A. Maka dari itu himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Nah, paham ya? Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu di situ disajikan himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, ditanya himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah, ayo berapa? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut, yaitu yang pertama, kita bisa menyatakan himpunan semesta dari himpunan A yaitu bilangan prima. Kenapa? Karena jika kita lihat anggota dari himpunan A yaitu yang beranggotakan 2, 3, 5, 7, nah itu termasuk bilangan prima, iya kan? Dan prima itu apa? Ingat lagi, bilangan prima merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Kemudian ada lagi, himpunan semesta dari himpunan A juga bisa bilangan asli. Kenapa? Karena anggota dari himpunan A juga merupakan bilangan asli, yaitu 2, 3, 5, 7. Kemudian ada lagi, yaitu himpunan semesta dari himpunan A yaitu bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, anggota dari himpunan A juga merupakan bilangan cacah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa himpunan semesta dari himpunan A itu juga bisa bilangan cacah. Mudah kan? Udah paham kan ya? Yuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu diagram Venn. Kalian tahu diagram Venn itu apa? Kalau berbicara mengenai diagram itu pasti kayak, kalau yang udah diketahui, diagram batang, diagram garis, kayak gitu kan ya. Nah, kalau diagram Venn itu merupakan suatu cara untuk menyatakan suatu himpunan dengan gambar atau diagram. Nah, diagram Venn dapat diartikan juga sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda atau objek. Jadi, diagram Venn itu bisa dikatakan gambar atau gambar ilustrasi dari himpunan-himpunan yang diketahui. Nah, dalam diagram Venn ada ketentuan dalam membuatnya, yaitu yang pertama, himpunan semesta. Tadi himpunan semesta yang mencakup seluruh anggota-anggota dari suatu himpunan. Nah, himpunan semesta sendiri ini digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di pojok kiri atas. Kemudian, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup sederhana. Lanjut, setiap anggota ditunjukkan dengan titik di depannya. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nih, contohnya yaitu di situ disajikan himpunan S atau himpunan semestanya, yaitu antara bilangan 0 dan bilangan 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan dari A yaitu anggotanya 2, 4, 6, 8 atau himpunan bilangan genap ya. Nah, jika digambar dalam diagram Venn, maka akan menjadi seperti ini. Tadi ketentuan dalam membuat diagram Venn yaitu digambar dengan persegi panjang. Digambar dengan persegi panjang. Ini
segi panjang himpunan S-nya ditaruh di pojok kiri bagian atas. Kemudian setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup. Yakni misalnya ini ada himpunan A. Himpunan A sendiri juga akan digambarkan atau ditunjukkan dengan kurva tertutup, yaitu misalnya di sini lingkaran, ya kan? Jangan lupa dikasih nama A di atasnya. Nah, kemudian kita lihat anggota dari himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8. Jadi yang ada di lingkaran ini yang tadi diberi nama A itu merupakan tempat anggota-anggota A diletakkan. Ingat, setiap anggota ditunjukkan dengan titik, yaitu ini titiknya di depan bilangannya atau di depan anggotanya itu harus ada titiknya. Itu menunjukkan bahwa itu merupakan anggota dari suatu himpunan tersebut. Kemudian setelah meletakkan anggota himpunan A ke dalam kurva yang telah disajikan ini, maka selanjutnya yang tidak atau yang bukan merupakan anggota dari himpunan A maka ditulis di luar kurva himpunan A, yaitu di sini ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Disajikan dua gambar diagram Venn, yaitu yang pertama pada gambar 1 itu daerah-daerah himpunannya diberi nomor 1 sampai 3, sedangkan pada gambar 2 daerah himpunannya diberikan anggota-anggotanya. Dengan demikian, kita dapat menyatakan himpunan-himpunan berikut sebagai yang pertama yaitu himpunan S atau himpunan semestanya, yaitu anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ingat, himpunan S merupakan himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, ya kan? Dan kemudian yang kedua yaitu himpunan dari A, yaitu anggotanya mulai dari 1, 2, 3, 4. Dan pada gambar himpunan A itu ditunjukkan dengan kurva yang berwarna merah. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ketiga himpunan B. Himpunan B yaitu anggotanya mulai dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan B sendiri ditunjukkan dengan kurva berwarna biru, yaitu pada gambar di sebelah sini. Ini anggotanya yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian diketahui yang nomor 4 itu himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Maka anggota C adalah, ingat, jika ada yang mengatakan anggota A dan B, ingat kata-kata dan, maka ini menunjukkan ada yang sama antara anggota di himpunan A dan ada yang anggota di himpunan B. Jadi itu sama, maka akan menjadi, kalau jika digambar dalam diagram Venn maka akan seperti ini, yaitu 3 dan 4. Ini merupakan anggota yang sama yang ada di anggota A dan ada di anggota B. Maka ditulis atau digambar dalam diagram Venn seperti ini. Kemudian himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B, maka anggota dari himpunan D adalah, tadi kan dan itu anggota yang ada di dua himpunan, di A dan di B itu ada anggotanya sama. Kalau atau itu gabungan antara anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B.
maka anggota dari himpunan D yaitu ini, gabungan dari A dan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan jika menuliskan himpunan itu tidak boleh double ya, harus satu kali. Ini kan 3, 4 itu kan anggota dari A dan juga anggota dari B. Maka angka 3 dan 4 ini hanya cukup dituliskan satu kali. Tidak boleh dua kali jika menanyakan anggota dari A atau B. Kemudian yang keenam yaitu himpunan E. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Maka ini yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B, yaitu angka 9 dan 8 dan 9 ya. Kemudian yang ketujuh, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Ingat ada kata hanya anggota A, maka anggota dari himpunan A yang hanya menjadi anggota himpunan A itu tidak boleh ada di himpunan lain, yaitu anggotanya hanya 1 dan 2. Kenapa 3 dan 4 tidak masuk ke dalam himpunan yang hanya menjadi anggota A? Karena 3 dan 4 ini juga menjadi anggota dari himpunan B. Maka jika ditanya himpunan yang hanya menjadi anggota himpunan A, yaitu 1 dan 2. Kemudian yang terakhir yaitu himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B, yang hanya menjadi anggota B. Ini sama seperti yang sebelumnya. Maka yang hanya menjadi anggota B yaitu 5, 6, dan 7. 3 dan 4 tidak, karena 3 dan 4 juga merupakan anggota dari himpunan A. Ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, diagram Venn ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama himpunan berpotongan. Maka jika diketahui atau ditanya himpunan berpotongan, maka gambar diagram Venn akan seperti ini. Kemudian himpunan saling lepas, maka gambar dari diagram Venn akan seperti ini. Di antara kurva A dan kurva B itu tidak saling berkaitan atau berpotongan. Kemudian himpunan bagian, maka jika digambar dalam diagram Venn akan menjadi seperti ini. Itu gambarnya A menjadi bagian dari himpunan B. Bisa juga B menjadi, jika kita ubah A-nya diganti dengan B dan B-nya diganti dengan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu himpunan sama. Himpunan sama ini akan, jika digambar akan menjadi seperti itu. Jadi himpunan A dan B sama, makanya sama antara anggotanya, jumlah anggotanya itu akan sama, maka jika digambar dalam diagram Venn akan seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Ada beberapa soal yang bisa kalian gunakan untuk melatih kepemahaman terhadap materi-materi yang telah kita pelajari. Kemudian ada juga latihan soal selanjutnya, yaitu ada 4 soal. Bisa kalian gunakan untuk melatih kepemahaman kalian terhadap materi-materi yang telah kita pelajari dalam video tadi.
selama kita mempunyai tekad dan semangat untuk belajar atau memiliki sesuatu, pasti akan